Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih berjumpa di pertemuan yang ke-7. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Oke, kita absensi terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir? Nihil. Masuk semua? Iya, Pak. Oke. Oke, baik. Kemarin kita sudah membahas tentang ulama-ulama atau kisah teladan para penyebar Islam di Indonesia. Salah satunya adalah para wali songo. Itu yang kita bahas kemarin. Mulai dari perjalanan dakwah mereka, kemudian cara mereka mempengaruhi masyarakat pada saat itu untuk memeluk Islam. Itu yang harus kita teladani supaya Islam ini tetap terjaga. Kemudian hari ini, ke pertemuan ke-7 ini kita akan membahas tentang teladan imam 4 mazhab fikih, yaitu ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali. Oke, yang pertama kita mulai dari Imam Abu Hanifah. Pernah mendengar nama itu? Belum, masa udah SMA belum pernah? Syafi'i sering, Pak. Oh iya, karena kita mayoritas Imam Syafi'i ya. Oke, yang pertama ada Imam Abu Hanifah. Beliau lahir di Kufah pada 80 Hijriah atau 699 Masehi dan wafat di Baghdad 150 Hijriah atau 767 Masehi. Ada beberapa kisah teladan yang bisa kita ambil dari beliau. Nanti kisahnya kita bahas per kelompok. Ini Bapak langsung jabarkan teladan-teladan yang beliau contohkan. Yang pertama, beliau itu orangnya sangat patuh kepada salah satunya kepada orang tuanya. Kemudian berani membela kebenaran. Kemudian istiqomah, tabah dan sabar serta khatimah. Kemudian Imam Malik. Imam Malik ini lahir di Madinah 93 Hijriah atau 714 Masehi dan wafat di Madinah pada 179 Hijriah atau 800 Masehi. Dan Imam Malik ini juga banyak kisah teladan yang bisa kita ambil, yaitu yang pertama ada tekun. Beliau sangat tekun dalam menuntut ilmu. Kemudian berpengetahuan luas, tawadhu serta istiqomah. Kemudian Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah mazhab yang mayoritas kita di Indonesia. Jadi Indonesia itu karena ulama-ulama pada zaman dulu membawa agama Islam itu yaitu bermazhab Syafi'i. Beliau lahir di Gaza 150 Hijriah atau 767 Masehi dan wafat di Mesir 205 Hijriah atau 850 Masehi. Dan teladan beliau adalah semangat menuntut ilmu. Ingatan beliau sangat kuat, hafalan beliau itu sangat kuat. Di antara keempat imam ini, Imam Syafi'i adalah ulama yang paling kuat ingatannya. Kemudian istiqomah dan tawadhu. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah Imam Hambali atau Imam Ahmad bin Hanbal. Lahir di Baghdad 164 Hijriah dan wafat di Baghdad juga dan 239. Nah, Imam Hambali ini dikenal sebagai ulama yang tidak pernah keluar dari Baghdad. Karena dia berdakwah menuntut ilmu di Baghdad, lahir dan wafat pun di Baghdad. Kemudian teladan yang bisa kita ambil dari beliau adalah cerdas dan gigih dalam menuntut ilmu, zuhud dan istiqomah. Nah, kemudian yang bawah-bawah ini adalah karya-karya terkenal dari keempat imam mazhab, seperti dari Imam Abu Hanifah ada kitab Al-Mabsut, kemudian Imam Malik ada kita sering mendengar Al-Muwatta Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i ada kitab Ar-Rum dan Ar-Risalah, itu yang paling terkenal dari Imam Syafi'i. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal ada Musnad Ahmad bin Hanbal. Oke, itu adalah teladan-teladan yang bisa kita ambil dari keempat imam mazhab yang terkenal, yang termasyhur. Oke, sekarang kita bagi menjadi 4 kelompok. Nah, yang masing-masing kelompok itu ada kisah teladan dari keempat imam mazhab. Silakan ini dianalisis berdasarkan kisah yang ada di sana. Tiga imam siapa? Imam Syafi'i.
Ada? Imam Hanafi. Imam Malik. Oke, tugasnya silakan dianalisis kisah teladan itu, kemudian tulis di sana apa teladan yang bisa diambil dari kisah tersebut. Tidak teladannya saja kakak. Tapi apa tidak? Apa yang tertulis di sana diisi semua. Oke. Kalau ada pertanyaan yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan kepada Bapak. Oke, silakan. Ada? Untuk teladannya fokuskan di kisah itu, jangan fokus di sini. Jadi teladan kisah teladan itu harus dibaca dan dianalisis. Jangan terfokus setiap teladan yang di depan. Sudah? 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 Oke. Oke, sudah? Sudah. Silakan Vika dan Wardah. Oke, silakan dibacakan hasil analisisnya. Vika, imam siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Silakan. Imam Syafi'i lahir di Kufa pada 80 Hijriah. Betul di Kufa. Yeah. Betul. Imam Syafi'i loh. Ya, bukan di Kufa ya. 150 Hijriah atau 767 Masehi. Oke, langsung ke kisah teladan itu. Apa yang bisa kita ambil? Yang dapat kita ambil yaitu bahwa beliau memiliki hubungan antara guru dan murid yang tidak menghalanginya untuk bertabaruk sebagai bentuk pengakuan atau akan kesolehan dan keilmuan. Oke, betul ya teman-teman. Oke, silakan Wardah. Imam siapa Wardah? Abu Hanifah. Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah lahir di Kufah pada Betul. tahun 60 Hijriah atau 699 Masehi, wafat di Baghdad pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Teladan yang dapat kita ambil dari kisah tadi yaitu beliau adalah sosok yang berani membela kebenaran. Berani membela Kebenaran. Oke, silakan duduk. Oke, itu adalah kisah-kisah. Jadi dari kisah itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa keempat imam madhab ini memiliki proses kehidupan yang bisa kita jadikan teladan atau contoh supaya kita menjadi seorang muslim yang sebenarnya. Insya Allah dengan kita mengikuti beliau-beliau ini, ilmu kita terutama dalam ilmu agama akan lebih berkembang lagi. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang terakhir ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri pelajaran kita hari ini. Semoga hari ini ilmu kita bertambah dan bisa bermanfaat untuk kita ke depannya dan kita semakin semangat untuk menuntut ilmu. Baik, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah.